Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai materi PJOK. Sebelum kita masuk ke PJOK, kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Tujuannya agar semuanya proses belajar di kelas tertib dan disiplin. Bisa? Kita mulai ya. Lanjut kelompok 4 di atasnya. Ayo sambung lagi. Kesepakatan kelasnya ditempelkan. Ayo yang terakhir. Sudah. Kalian sudah menuliskan kesepakatan kelasnya, setiap kelompoknya masing-masing. Sudah kan? Setelah tadi ditulis dan maju semuanya, apakah ini sepakat semuanya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Mulai kapan? Mulai sekarang dan seterusnya. Jadi setelah kita sepakat tadi ini, nanti yang kalian masih tidak sepakat atau melanggar, nanti kita laksanakan sesuai kesepakatan kelas kita ya. Misalkan di sini ada tidak disiplin atau datang terlambat, kesepakatan kelasnya membuang sampah atau memungut sampah di halaman kelas. Nah, itu nanti konsekuensinya. Bisa dilaksanakan? Bisa. Kalau bisa, untuk kesempatan ini Bapak akhiri dan kita mulai laksanakan. Kita laksanakan dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf kepada ibu-ibu semuanya karena menyita waktu aktivitasnya setelah mengajar. Dalam siang hari ini menjelang jam 12, saya akan menyampaikan pemahaman atau berbagi tentang modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik atau pembuka. Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tinggal nanti Ibu bilang aja setuju atau tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Nanti Ibu tulis di kertasnya. Nanti di akhir kita kumpulkan. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Itu di akhir ya Bapak Ibu ya. Nanti yang akan kita sampaikan yaitu mengenai disiplin positif
dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Bapak Ibu, sekarang kita akan melakukan kegiatan perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepelantangan. Sebelum nanti Ibu kepalkan tangannya, silakan ibu-ibu menulis apa yang paling berharga di diri ibu. Boleh nanti berupa rumah, kendaraan, atau pasangan atau anak. Tulis garis besarnya aja. Silahkan Bapak Ibu. Kita kasih waktu 1 menit. Bebas ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita pilih satu pasang. Setelah nanti tulis yang satu pasang atau yang A, nanti menggenggam kertasnya. Kemudian satu merayu agar kertas yang digenggam pasangan tadi dibuka dan diberikan oleh si B atau yang merayu. Silakan. Udah ibu-ibu? Untuk hal ini kami mintakan kepada Bu Aswanti dan Bu Jasimah untuk maju di depan sini, kemudian hadap ke sana. Silakan Bu Jas dan Bu Aswanti. Sini Bu, sampai sini. Setiap masing-masing nanti kita kasih waktu 30 menit untuk merayu. Boleh nanti merayu dengan iming-iming uang atau memelas. Kemudian nanti setelah 30 menit yang ibu tetap mempertahankan gimana caranya. Kalau mau mempertahankan, kalau mau mengasihkan boleh juga. Silahkan ibu, mulai dari Bu Aswanti dulu yang merayu. Ibu Jasimah yang menganggap erat-erat biar kepalanya tidak diminta atau direbut Bu Aswanti dengan rayuan. Silakan. Diminta itu yang di tangannya. Iya. Nanti kemudian setelah dapat nanti dibacakan. Oh gitu. Ya udah, biasa aja. Ibu jasa dulu. Saya nggak pandai merayu. Ya terserah aku jas dulu. Jas dulu, ayu saya. Barangnya kita dipegang, digenggam. Ya bang kita ya. Apa ini? Lima detik lagi waktunya. Udah selesai. Rupanya Bu Aswanti tetap mempertahankan apa yang dimilikinya dan tidak memberikan kepada Bu Jasimah. Sekarang gantian, Bu Aswanti merayu agar mendapatkan yang dimiliki Bu Jasimah. Silakan. Boleh nanti dikasihkan atau terserah. Oh gitu. Bahaya kalau ada lagi lu punya. Maaf ya.
lagi ya ditulis. Kemana tuh? Raya aja. Saya butuh betul. Bu, main kita yuk. Kenapa? Kita umpan. Tapi tangannya harus di atas, diginikan. Ayo, ya. Jarinya harus dimekarkan ya, Bu. Apa nggak bisa, Bu? Ada saburan. Nah, saburannya ya, Bu. Ah, coba sekarang kita tes, Bu ya. Tuh, 5 detik lagi. Ayo dipayu. Yang kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan ya, Bu. 1, 2, 3. Rupanya Bu Jasima tetap mempertahankan apa yang dimilikinya. Nah, sekarang kita tanya ke Bu Aswanti, kenapa Ibu mempertahankan apa yang dimilikinya? Karena saya butuh sekali nih, Pak. Karena yang saya tulis adalah handphone. Oh, rupanya Bu Jasima, handphone Bu Aswanti tidak boleh Ibu pinjam. Kemudian Bu Jasima tadi mempertahankan apa yang dimilikinya. Silakan Pak Santi bertanya, apa Bu yang dipertahankan tadi? Saya boleh tahu gitu. Bu, apa Bu yang Ibu pertahankan di tangan Ibu tadi? Anakku. Karena anaknya nggak boleh dipinjam Bu. Iya, Dia sama. saling berharga. Oke, Ya. pinjam. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Pak Agus nggak beli Pak. Tawa sih mama. Pakai ketawa-ketawa. Masih jalan. Nah, demikian tadi Bu mengenai kegiatan kepelantangan. Jadi sesuatu yang kita miliki itu bisa kita berikan ke orang lain, namun bisa juga tidak diberikan. Itu kita sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan kita. Kita lanjut. Jadi setelah tadi Ibu praktekkan tadi untuk mempertahankan, pertanyaan yang ketiga tadi ini kita ringkas jawabannya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepelantangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepelantangan rekannya? Jawabannya tentu kita. Kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi bukan lawan dari kita tadi. Kita yang mengontrol diri kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi kontrol. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita menganggap kita yang mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lanjut ya, Ibu. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau ke teori kontrol. Itu siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau yang stimulus respon, berarti kan kalau stimulus respon tuh anak perlu kita pancing untuk atau agar merespon yang kita mau. Di sini kita coba sampaikan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk stimulus respon.
Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia, tentang dunia. Jadi yang ibu tadi mempertahankan bendanya itu termasuk teori kontrol, karena ibu yang kontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan dan sebagainya. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif menurut Dr. William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini nanti kaitannya dengan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Tapi kita mulai dari kita. Yang bawahnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, itu motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik atau motivasi dari diri. Itu dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian menjadi keyakinan kelas. Berarti ini bersambung ini Bu, ke bawah. Selanjutnya di sini ada model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Nanti jabarannya di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada realitas kebutuhan kita berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kemudian dan selanjutnya. Jadi kadang kita di kelas itu ada anak didik kita mungkin yang tidak patuh atau suka ribut atau tidak mau tenang. Itu mungkin karena faktor yang 5 tadi, kebutuhan. Bisa jadi dia di rumah itu belum sarapan, atau kasih sayangnya kurang, atau perhatiannya kurang. Kita lanjut lagi. Makna disiplin di sini menurut bahasa yaitu belajar. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita naik lagi ya, Bu. Kemudian di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, itu guru itu ibaratnya seorang petani. Petani itu Bapak Ibu, kalau petani padi, itu petani itu tidak bisa menghasilkan sebuah jagung atau pepaya. Tugas petani itu hanya merawat, memupuk, menyemprot sehingga padi itu tumbuh dengan baik, sehingga bisa berhasil atau panen dengan baik tanpa kena hama. Begitu juga dengan kita. Guru itu tugasnya tuh menuntun anak agar anak itu mencapai kodratnya masing-masing. Jadi nanti hasilnya di akhir itu anak tersebut sendiri cuma butuh kita, butuh tuntunan dari kita agar anak tadi bisa seperti tanaman padi yang bisa panen dengan baik. Itu Bapak Ibu. Bapaknya disebut tapi nggak apa ya.
ambil break sebentar ya. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita tayangkan videonya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tujuannya biar anak itu sadar sendiri. Dia bisa, misalkan anak itu datang terlambat, itu kita panggil dua mata, kemudian dengan kata-kata bijak dan sesuai yang seharusnya, tanpa menyalahkan dia di kelas atau di kawannya. Jadi dengan kita panggil empat mata, kemudian dia sadar sendiri, kita arahkan agar bisa berubah. Dengan dia sadar sendiri berubah, maka tugas kita tidak menyuruh-nyuruh terus, Bu. Ada kesadaran sendiri dari anak tersebut. Ini ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Dan selanjutnya, kita lanjut ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas itu tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu apa yang kita sepakati itu tidak cuma dari gurunya saja, namun murid di situ ikut andil atau menyampaikan pendapat dari dia sendiri. Misalkan di kelas 3 anak-anak datang tepat waktu, sudah disepakati, kita tulis bersama, anak ada setuju, terus nanti anak-anak menulis masing-masing, kalau sama kita rekap nanti yang sama, yang beda nanti kita salin sendiri. Setelah disepakati apa yang keyakinan kelas tadi, kemudian secara bersama-sama melaksanakannya. Jadi anak nanti yang melanggar kesepakatan kelas tadi nanti bisa ibaratnya mematuhi konsekuensi yang disepakati. Misalkan dia terlambat, tidak hadir ke sekolah jam 7.30, kita sepakati, tapi kesepakatannya yang mendidik atau tidak menghukum. Misalkan memungut sampah di halaman sekolah, itu mendidik Bapak Ibu. Tapi kalau nanti kita kesepakatannya itu disuruh berdiri di lapangan atau suruh berdiri depan kelas kaki satu, itu tidak mendidik atau tidak baik. Itu tujuannya dari guru penggerak atau Merdeka Belajar itu. Kita sebentar lagi ya Bapak Ibu. Masih nyala. Setelah tadi peraturan kelas tadi kita bikin berupa keyakinan kelas, itu nanti setiap kelas di sekolah kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Jadi setelah kelasnya masing-masing sepakat, kemudian lingkungan sekolah kita tuh bisa berubah menjadi positif. Misalkan anak tadi di semua kelas sudah disepakati di masing-masing kelas itu berangkat jam 7.15. Kalau ada yang melanggar kita suruh mengut sampah.
Itu maka karena semuanya guru di kelas sudah bergerak semuanya, itu menjadi lingkungan positif. Selain yang tadi kita misalkan contoh melaksanakan 3S, misalkan senyum, sapa, salam. Dengan anak tadi membiasakan senyum, sapa, maka nanti budaya positif yang di lingkungan kelas masing-masing tadi terciptalah budaya positif di sekolah kita. Jadi intinya di sekolah kita ini tidak bisa sendiri untuk mengubah atau jalan agar budaya positif ini berjalan. Jadi perlu kolaborasi, saling melengkapi. Saling melengkapi. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Langsung kita posisi 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, Ibu. Ada kolom motivasi. Di sini ada identitas gagal, menghindari hukuman, ada identitas berhasil, sukses, ada identitas berhasil, sukses. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jadi kalau di modul yang kami pelajari, guru tuh kalau dia masuk penghukum, ini contohnya guru menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk guru yang penghukum. Ini nomor 1. Kemudian ini ke bawahnya dan seterusnya, ini termasuk penghukum. Kemudian yang pembuat orang merasa bersalah, ini gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa, itu berceramah, termasuk yang berceramah. Kemudian teman, kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kamu kan teman ibu, patuhlah, itu termasuk teman. Ayo nak, kita mungut sampah, itu termasuk kita menganggap anak ini atau kita dianggap anak ini menjadi temannya. Kemudian itu ada pemantau. Pemantau di atasnya teman itu menghitung dan mengukur. Itu ada apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Kita mantau anak. Jadi di atas yang teman tadi. Jadi udah nggak kayak teman lagi. Kemudian manajer. Kalau manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid kita yang bermasalah tadi. Itu yang kita panggil 4 mata. Kemudian dengan bahasa kita agar anak itu sadar sendiri untuk berubah. Itu manajer. Jadi di dalam 5 posisi kontrol ini kita diminta sebagai guru tuh untuk menjadi seorang manajer. Manajer untuk merubah anak-anak kita yang bermasalah ini agar bisa menjadi budaya positif sehingga dia bisa berubah sendiri. Jadi diharapkan kita menuju ke 5 ini. Tujuannya dari guru penggerak ini. Kami masih berusaha, Bu. Cuma kadang namanya emosi itu masih belum bisa saya kontrol. Tuh. Oke, kita contohkan video 1 ya, Bu. Teori kontrol. Baru 29 menit. Banyak ngomong depan, Bu. Enggak juga ya.
praktekkan begitu. Kalau ini di kelas menyelesaikannya. Itu di kelas. Ada juga yang di kantor, yang lebih bagus yang di kantor kan atau dengan dikeluarkan. Setelah diberikan solusi dari Brenda, solusinya adalah kita tidak boleh tidur terlalu malam dan tidak boleh bermain game terlalu lama. Boleh main game, tapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal 1 jam dan tidur maksimal sampai jam 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi guru bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia buat Kasusnya kalau di apa banyak juga. Kalau yang di kantor sedikit saja. Intinya aja. aku juga pernah kamu kemana saja kan? Saya harus sekali. Nah, kamu tahu kan kesepakatan kelas kita seperti apa? Iya tahu. Istirahat kita berapa menit? Kita kasih kesempatan kelas dulu ya. Tadi sudah Yang jam agak berapa? terakhir. Jam 10.30. Nah, istirahat kita cuma sampai jam 10.15 menit. Kalau kamu masuk kelas jam 10.30 menit, nah kamu telat berapa menit? Telat 15 menit. Kalau seperti itu, berarti kamu melanggar tidak? Iya Pak, melanggar. Salah tidak? Salah. Ya, salah. Tapi ya perlu diingat, semua orang itu pernah berbuat salah. Ini Aku juga manajer, pernah berbuat salah. ini gurunya. Seharusnya dia. Saya di sini tidak mencari Karena kita tadi dan siapa yang salah. anjurkan sebagai manajer kan, nggak boleh memukul. Jadi caranya kita memanggil anak kalau nyampe kayak gini, wujudnya lah, biar dia bisa Sekarang keluar. kamu jawab. Nanti kamu jawab itu alasannya apa? Tadi saya paskan ngobrol sama Arin karena pas dia. Jadi saya benar-benar lupa tidak dengarkan dia. Sekarang coba ingat lagi. Coba Ini bayangkan saya minta ganti kesepakatan apa kelas betul nanti dasarnya tadi kan kesepakatan kelas atau itu bantu orang tua. Kalau kasus di kelompok kami itu ada yang kita harus disiplin. orang Ya kan? terlambat tuh karena berondol orang tuanya sebenarnya diskusi kayak gitu. Jika buat pernah bercerita tentang Itu solusinya ada juga yang ya mau jadi orang yang sukses kan? Iya. Orang yang sukses itu dimulai dari disiplin. Karena Itu rasakan tidurnya. Iya. bisa jadi ya. Rondo enggak. Bapaknya. Sekali lagi itu ya satu bahasa. Semua sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan
yang terakhir kita bahas yaitu segitiga restitusi. Di sini itu ada gambar segitiga ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi video yang tadi kita tonton itu termasuk sudah segitiga restitusi karena sudah mencakup semuanya di sini. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas atau untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa berkata kepada anak kita yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dan sampai di sini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini kita tidak mengecilkan atau membuat anak itu menjadi nyalinya rendah, untuk memotivasi dari dirinya agar dia bisa bersemangat untuk merubah dirinya. Demikian Bapak Ibu, jadi intinya budaya positif di sekolah ini bisa kita laksanakan tadi secara bersama-sama, tidak bisa hanya dari kita gurunya, tetapi dari anak itu sendiri itu harus timbul keyakinan dia untuk berubah. Kalau sudah nanti dari anak bisa timbul mandiri dia tadi berubah untuk meyakinkan dirinya untuk bisa melaksanakan kegiatan kelas, maka gurunya tinggal ibaratnya menuntun. Kemudian sekolah kita insya Allah budaya positif bisa kita ciptakan dengan saling berkolaborasi dengan anak, kemudian orang tua dan semua warga sekolah. Terima kasih ibu-ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, bila ada kata-kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.